Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dewantari dari jurusan Sistem Informasi ITS Angkatan 2014. Kali ini kita akan mempelajari tentang Project Quality Management. Penasaran? Mari kita saksikan. Project Quality Management. Pertama, apa sih kualitas itu? Kualitas adalah derajat untuk sekelompok karakteristik yang tersembunyi dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut prinsip modern quality management, kualitas itu harus direncanakan, dirancang, dibangun, bukan di dalam pemeriksaan. Modern quality management harus mengakui kepentingan dari kepuasan pelanggan, pencegahan lebih dari pemeriksaan, pengelolaan tanggung jawab, kemudian pengembangan berkesinambungan. Proses-prosesnya ada planning quality management, performing quality assurance, dan controlling quality. Planning quality management yaitu pengidentifikasian standar kualitas yang relevan untuk proyek dan bagaimana cara untuk memenuhinya. Melihat lagi ke project scope management, scope biasanya diminta customer sebagai pengontrol quality, functionality, system outputs, performance, reliability, dan maintainability. Performing quality assurance yaitu menerapkan rencana aktivitas kualitas sistematis untuk menjamin semua proses pekerjaan proyek yang dibutuhkan memenuhi kebutuhan. Controlling quality yaitu suatu pengawasan dari hasil proyek untuk menetapkan apakah hasil tersebut dapat memenuhi standar kualitas dan mengidentifikasikan cara untuk mengeliminasi penyebab dari kinerja yang tidak memuaskan. Tujuan quality control adalah menaikkan kualitas dengan outcome, acceptance decision, rework, dan project adjustment. Tools dan teknik yang digunakan, yang pertama ada cause and effect diagram, yaitu diagram fishbone di mana akan mendeskripsikan problemnya, kemudian memasukkan masalah-masalah tiap problem. Tools yang berikutnya adalah control chart. Control chart ini bentuknya seperti ini, di mana ada titik-titik untuk menandakan performance-nya dia. Nah, ini ada yang namanya 7 rules. Nah, 7 rules itu misalnya ada titik-titik yang berada di bawah garis min, garis rata-rata, atau menurun secara drastis selama 7 titik. Misalnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka titik ini dinamakan lower control. Terus yang di sini juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 rules ini dia terviolasi atau terabaikan. Maka di mana titik terakhir dari titik ketujuh ini menandakan bahwa dia misalnya dia sebuah mesin, maka dia butuh adjustment. Yang ketiga adalah check sheet. Nah, check sheet ini bentuknya seperti ini, dimana ini akan mendaftar komplain-komplain dari tiap hari yang sudah ditentukan dan menentukan mana hari yang paling banyak komplainsnya. Ada scatter diagram. Scatter diagram itu bentuknya seperti ini. Nah, ini scatter diagram menemukan apakah ada hubungan dari dua dimensi. Di sini misalnya dimensi age of respondent apakah berhubungan dengan user satisfaction rating. Misalnya semakin dia tinggi umurnya, maka user satisfaction-nya itu akan semakin rendah. Selanjutnya ada histogram. Histogram itu bentuknya seperti ini. Fungsinya itu untuk melihat distribusi variabel. Nah, misalnya ini ada number of complaints dengan variabel week atau minggu. Jadi ini distribusinya setiap minggu ke berapa, dimana akan dilihat berapa banyak komplain per minggu itu. Selanjutnya ada Pareto chart. Pareto chart ini menggunakan prinsip 80-20, yaitu 80% dari masalah biasanya diakibatkan oleh 80% dari penyebabnya. Nah, dari yang di sini bisa kita lihat, misalnya ini komplain login problems dan system logs up, ketika dikumulasikan maka dia 80%. Ini berarti masalahnya ini yang paling banyak yang harus diselesaikan, maka di login problems dan system logs up.
Orang yang mengontrol quality harus paham statistika. Misalnya akan membuat sistem yang baru, maka tidak semua review harus dianalisa, tapi pakai sample size. Rumusnya yaitu 0,25 dikalikan dengan certainty factors per acceptance error dikuadratkan. Ini ada contoh dari commonly used certainty factors tabel, di mana misalnya kita ingin kepastiannya 90%, maka certainty factorsnya adalah sekian. Nah, rumus yang kita dapat tadi kan bisa kita tulis, yaitu sample size sama dengan 0,25 dikali certainty factor per acceptable error kuadrat. Nah, berarti misalnya kita kita ingin tahu berapa sampel yang harus kita butuhkan jika derajat kepastiannya 90%, maka 0,25 dikali dengan 90% adalah 1,645 dibagi dengan, karena 90%, maka acceptable errornya adalah 0,1 kuadrat. Nah, ini ketika dihitung itu sama dengan 68, maka membutuhkan 68 sampel. Dari Six Sigma ada DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Jadi selanjutnya adalah tentang testing. Nah, ini adalah contoh dari testing. Testing itu biasanya itu ada initiate project. Initiate project adalah ketika project pertama dilakukan, kemudian ada visibility, project planning, dan kemudian seterusnya. Ini itu dinamakan sebagai SDLC, Software Project Life Cycle, Software Development Life Cycle. Nah, di sini ada testing. Testingnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah unit test. Unit test itu individual, setiap programnya dites. Kemudian ada integration testing. Integration testing ini adalah tes menurut kelompok komponennya. Kemudian sistem testing, yaitu mengetes apakah semua dari unit itu membentuk sebuah sistem yang bagus. Kemudian ada user acceptance testing, yaitu testing yang dilakukan secara independen di lingkungan usernya. 5 kategori biaya yang berhubungan dengan kualitas. Ada prevention cost, yaitu tentang perencanaan dan eksekusi proyek. Kemudian appraisal cost, yaitu biaya pada saat evaluasi. Kemudian internal failure cost, biaya yang dikeluarkan sebelum diberikan ke customer. External cost yang tidak terdeteksi. Kemudian measurement and test equipment cost, yaitu biaya utama perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan pencegahan. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Semoga yang tadi kita bahas bermanfaat ya. Salam MPTI.